Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam Zaki Antoni Channel. Kali ini kita akan mengupas mengenai pro dan kontra rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila atau yang populer disebut dengan RUU HIP, ya. Tadi siang kita ikuti bersama telah terjadi aksi unjuk rasa oleh sekelompok massa yang menuntut agar RUU HIP ini dibatalkan. Jadi sekali lagi, dibatalkan, bukan ditunda atau dimodifikasi, ya, materi muatan RUU tersebut. Kali ini kita akan mengupas, ya, mengenai RUU HIP ini dari kacamata hukum, ya. Tapi sebelum itu kita akan coba simak beberapa pendapat yang menolak RUU ini. Ada yang menilai bahwa RUU HIP ini merupakan susupan, ya, komunis, ya, karena di dalam RUU tersebut tidak mencantumkan TAP MPR S nomor 25 tahun 1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia atau PKI dan pelarangan ajaran komunisme, Leninisme, dan Marxisme, ya. Karena TAP itu tidak dicantumkan di dalam pertimbangan RUU tersebut, sehingga banyak yang mencurigai bahwa pengajuan RUU ini merupakan punya agenda tersembunyi, yaitu masuknya ajaran komunisme di dalam ideologi bangsa kita. Kemudian ada juga yang menilai bahwa pengajuan RUU HIP ini ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara, karena ada pencantuman Ekasila dan Trisila atau 3 prinsip dasar dan 1 prinsip dasar gotong royong, yang itu sebetulnya mengambil dari pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Tapi baiklah, kita akan membedah RUU HIP ini dari perspektif hukum, ya. Di dalam dunia hukum kita, ya, pembentukan undang-undang itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Coba kita lihat di mana posisi undang-undang, ya, di dalam jenis dan hierarki hukum Indonesia, ya. Di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, ya, Pancasila justru tidak masuk di dalam struktur atau hierarki perundang-undangan, ya. Di dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, ya, urutan pertama hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia itu adalah pertama Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedua adalah TAP MPR. Yang ketiga adalah undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang keempat adalah peraturan pemerintah. Yang kelima adalah peraturan presiden. Yang keenam adalah peraturan daerah provinsi. Dan yang ketujuh adalah peraturan daerah kabupaten kota, ya. Kalau kita perhatikan pasal 7 tersebut tidak ada Pancasila, ya. Lalu di mana posisi Pancasila? Pancasila diatur, disebutkan di dalam pasal 2 bahwa Pancasila itu adalah sumber dari segala sumber hukum. Dari 7 jenis peraturan perundang-undangan yang diatur di dalam pasal 7 tadi, sumbernya apa? Sumbernya adalah Pancasila. Nah, oleh karena itu kalau kita mengkaji sebetulnya, kalau kemudian Pancasila diturunkan levelnya ke tingkat undang-undang, justru merendahkan martabat Pancasila itu sendiri. Karena posisi Pancasila itu sudah di atas, ya. Sudah di atas, ya. Semua peraturan perundang-undangan bersumber pada Pancasila. Kalau kemudian Pancasila levelnya hanya di tingkat undang-undang, apa sumber pembuatan undang-undang Pancasila itu? Ini yang menjadi pertanyaan dan diskusi yang sangat menarik, ya, dari sisi ilmu hukum. Kemudian yang kedua,
pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia itu harus memenuhi azas-azas ya peraturan perundang-undangan yang baik. Apa azas-azas tersebut ya? Salah satunya adalah azas kejelasan tujuan ya. RUU HIP ini masih samar kejelasan tujuannya ya. Kalau tujuan pengajuan RUU HIP ini adalah untuk menyempurnakan sistem politik kita ya, maka sebetulnya yang perlu dilakukan perbaikan ya, yang perlu dilakukan penyempurnaan adalah paket undang-undang politik, bukan pembentukan undang-undang Pancasila ya. Karena kalau melakukan pembentukan undang-undang Pancasila artinya kita melakukan tafsir atas Pancasila tersebut, dan itu perdebatannya sangat panjang dan melelahkan ya. Kita sudah melalui Orde Lama yang punya tafsir sendiri atas Pancasila. Kita juga sudah melalui 32 tahun Orde Baru yang juga mempunyai tafsir sendiri mengenai Pancasila, dan sekarang kita ingin melakukan tafsir lagi, memberikan kewenangan kepada penguasa sekarang atau pemerintah sekarang untuk melakukan tafsir itu. Ini pasti akan menuai pro dan kontra. Artinya dari sisi azas kejelasan tujuan, pengajuan RUU HIP ini tidak memiliki kejelasan tujuan. Tujuannya apa gitu? Urgensi untuk mengajukan undang-undang HIP ini apa? Ini yang masih menjadi pertanyaan mendasar para ahli, para pakar, bahkan kelompok-kelompok ormas ya. Sehingga menuai penolakan dari Majelis Ulama, Nahdlatul Ulama, bahkan Muhammadiyah, karena memang dianggap tidak ada urgensi untuk mengajukan RUU HIP ini dalam kondisi sekarang yang kita semua masih sedang mengalami krisis kesehatan di tengah pandemi virus COVID-19 yang sekarang jumlah kasus positif terus meningkat dari hari ke hari. Dan itu dari azas kejelasan tujuan. Kemudian dari sisi azas kedayagunaan dan hasil kegunaan ya, RUU HIP ini juga kontraproduktif ya. Karena apa? Karena baru pengajuan RUU-nya saja justru bukan mengundang sebuah daya guna dan hasil guna, tapi justru mengundang polemik dan konflik yang sekarang trennya malah semakin memanas ya. Bahkan aksi demo tadi siang terjadi aksi pembakaran bendera salah satu partai politik ya. Kemudian dari sisi azas keterbukaan, RUU HIP ini juga masih prematur ya. Karena apa? Karena rentang waktu ya, sehingga RUU ini masuk di dalam prolegnas tidak membuka kesempatan partisipasi masyarakat ya, untuk ikut memberi masukan dan saran atas muatan RUU HIP tersebut ya. Nah, dari sisi jenis dan hierarki peraturan undang-undangan serta azas pembentukan peraturan perundang-undangan, memang RUU HIP ini bermasalah ya. Oleh karena itu kalau misalnya mengundang protes dari kelompok-kelompok masyarakat, ini juga harus disikapi secara bijaksana ya oleh DPR yang memegang mandat hak legislasi ya untuk membentuk sebuah undang-undang ya. Saya kira ini dari kacamata hukum yang perlu menjadi masukan bagi para legislator kita yang ada di Senayan. Jangan sampai kemudian pengajuan RUU HIP ini justru mendegradasikan ya Pancasila yang sebetulnya menempati posisi paling dasar ya, paling fondamen bagi Indonesia merdeka, tapi justru kemudian kita degradasikan martabat dan levelnya ke tingkat undang-undang. Tapi kita akan lihat bersama apakah RUU HIP ini akan tetap dilanjutkan dengan berbagai modifikasi, dengan menampung masukan-masukan, salah satu memasukkan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 ya, atau modifikasi-modifikasi yang lain, atau dibatalkan sama sekali seperti tuntutan para pengunjuk rasa
ya. Kita tunggu bersama. Ketemu lagi dalam topik yang lain di dalam Zaki Antoni Channel. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.